Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita membahas pada hari ini bacaan kita dari Yesaya pasal yang ke-59. Kita sudah membahas pasal 58 kemarin. Dan hari ini tema kita adalah Tuhan memulihkan Israel dari dosa-dosa ketidakadilan mereka. Apa sebenarnya yang menjadi alasan kalau Allah itu tidak mendengarkan seruan umat Tuhan, tidak mendengarkan doa mereka? Apakah karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong? Atau Tuhan mungkin perlu dilakukan sesuatu untuk dibujuk? Apa sebenarnya yang menjadi alasan kalau Tuhan tidak mengulurkan tangannya dan memberikan pertolongan kepada umat yang berseru atau kepada orang percaya? Hari ini adalah pembahasan kita tentang masalah tersebut. Tetapi sebelumnya saya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, untuk kita membangun keintiman kita dengan Allah di dalam pujian dan penyembahan kita. Kami bersyukur Bapak pada saat ini untuk Engkau yang memanggil kami, menetapkan kami sebagai umat pilihan-Mu yang telah Engkau kuduskan. Dan terima kasih Tuhan kalau hari ini kami diundang masuk juga menikmati hadirat-Mu bersama-sama dengan umat-Mu yang lain. Dan kami mengucap syukur, biarlah kiranya Engkau sendiri yang membajak hati kami, mempersiapkan kami Tuhan. Oh, terpujilah, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami masuk hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kenaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau
kita tinggikan Dia. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan yang besar dan yang penuh dengan kasih serta rahmat-Nya. Saudara-saudara, sahabat Bible Study Online yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan tidak datang dengan mudah kepada siapapun dari kita. Tidak ada orang yang dengan cepat mau bertobat. Itu sebuah pergumulan, apalagi kedagingan itu masih terus bertarung untuk mengatakan, aku enggak perlu, atau kita bisa mencari alasan, pembenaran bahwa aku enggak salah, aku begini karena begitu. Dan ini juga terutama paling sulit terjadi kepada orang-orang yang sudah terbiasa menggunakan agama sebagai kedok untuk menutup dosa mereka. Di dalam Yesaya 58, bangsa Israel itu menutupi memakai kedok agama untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka dengan mereka berbuat ini, berpuasa seperti ini dan melakukan segala macam agama, tetapi tidak membereskan relasi mereka dengan Tuhan lewat pertobatan. Dan ini yang biasa terjadi, kita mengatakan, oh ya, untuk saya bisa diampuni, saya mesti melakukan ini, menderma, melayani dan seterusnya. Tidak salah dengan semua itu, tetapi yang salah adalah bagaimana saudara memakai semua pelayanan itu, aktivitas agama itu untuk menjadi dasar saudara diampuni. Bukan itu, kita diampuni oleh karena karya Tuhan yang sudah selesai di dalam hidup kita. Nah, ketika doa-doa mereka yang dipanjatkan itu tidak terjawab, maka orang-orang yang agamawi ini mulai merasa lebih mudah untuk menyalahkan Tuhan daripada melihat diri mereka sendiri, introspeksi. Tetapi Yesaya dalam pasal 59 ini tidak membiarkan penghindaran itu. Yesaya mau mengatakan bukan Allah persoalannya, bukan Allah yang menjadi masalah. Tetapi dikatakan di dalam ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Akan tetapi kejahatan mula yang memisahkan kamu dari Allahmu dan dosa mula yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu sehingga ia tidak mendengar. Ini alasan. Jadi bukan masalah Tuhan tidak menjawab,
Tapi dosamu, kejahatanmu itu yang membuat jarak atau jurang di mana Tuhan tidak menjawab. Dan kemudian dengan terus terang, ia menyampaikan bagaimana Tuhan menyingkap topeng dan mengangkat cermin. Nah, saya mau kita mengerti bahwa dari perjanjian lama ini sampai ke perjanjian baru, Alkitab itu menjelaskan kalau kita mau bertobat tuh, Alkitab ini adalah cermin kita. Jadi kalau kita melihat cermin, kita akan melihat bagaimana diri kita sendiri dan kemudian itu menjadi introspeksi. Di dalam ayat 3 sampai yang ke-8, di situ kemudian Tuhan mulai menyingkapkan kepada mereka kejahatan. Apa sih yang menjadi persoalan mereka? Apa yang menjadi pemisah? Dikatakan kejahatanmu, dosamu, tapi apa itu semua? Mulailah didefinisikan oleh Tuhan, yaitu adanya kekerasan, tangan yang menumpahkan darah, kebohongan, mulut yang curang, penyelewengan dari keadilan, hati yang menginginkan kejahatan, kehancuran, kebinasaan, tidak ada damai sejahtera. Nah pertanyaannya, mungkin nggak umat Tuhan memakai gelar umat Tuhan tetapi melakukan semua itu? Tetapi itulah yang terjadi. Orang benar atau orang yang mengaku dirinya penyembah Tuhan, tapi hidupnya seperti ini, penuh dengan ketidakadilan. Nah, siapa di antara kita yang memiliki keberanian untuk melihat kedalaman lubuk hati kita sendiri dan tidak menemukan hal-hal tersembunyi seperti itu? Bahkan sekarang ini, saya mau mengajak kita semua sahabat sekalian, coba berani nggak kita untuk, coba ya, ada nggak ya kejahatan, kecurangan, kebohongan, dusta, ketidakadilan, keinginan untuk membalas dendam. Kalau kita semakin dalam dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, hal-hal yang kecil-kecil itu akan tersingkap. Dan itulah sebuah keberanian untuk kita datang menjadi transparan di hadapan Tuhan. Lalu kita mulai mengalami rekonsiliasi atau pertobatan. Nah, cermin yang dipakai oleh Nabi Yesaya ini menunjukkan kepada kita, kepada diri kita sendiri. Ketika kita membaca firman ini, ya firman itu adalah cermin. Di dalam Yakobus dikatakan orang yang bercermin ya kepada firman, tetapi kalau dia tidak melakukan, dia melupakan mukanya seperti apa. Jadi kalau hari ini firman Tuhan tuh kita baca dan kita bercermin lalu ada dosa di situ, jangan cuma sekedar kita tahu, tapi bagaimana kita berupaya untuk melakukan seperti apa yang dinasihatkan oleh firman Allah. Nah, kalau kita membaca firman ini, seolah-olah itu kita masuk ke dalam satu terowongan, ya. Dan terowongan gelap ini tidak bisa ditutupi oleh agama, ya. Kita tidak bisa menghadapi itu dengan segala macam perbuatan-perbuatan baik. Bahkan pada waktu Allah berpaling dan menyembunyikan wajahnya, apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya yang paling gampang di sini kita lihat, perlu adanya sebuah ratapan, sebuah kehancuran hati. Pada waktu kita dibuka, disingkap dosa-dosa kita, kita perlu menangis di hadapan Tuhan. Ya, menangis. Karena pada kenyataannya, itulah yang kita temukan di dalam pasal 59 ini. Coba kita lihat ayat 9 sampai dengan 15. Sebab itu keadilan tetap jauh dari kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, berarti mereka sedang dalam kegelapan. Tetapi tidak ada, hanya kegelapan. Kami menanti-nantikan cahaya, tetapi malah berjalan di dalam kekelaman. Itu dia, seperti berjalan dalam terowongan gelap mereka. Kita lihat bagaimana mereka mulai meratap bersama-sama. Ya, dipakai kata kami. Jadi ini sebuah ratapan berjemaah. Dan ini banyak kita temukan di dalam kitab Mazmur. Ini adalah satu jenis doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang sudah putus asa. Dan keluar dalam bentuk isak tangis yang panjang. Ya, seperti orang yang melolong begitu. Orang yang udah menjerit, ya meratap. Dan
saudara-saudara, ketika kita jatuh dalam dosa adalah hal yang baik bila kita menangisi dosa kita. Itu berarti kita sudah berhenti untuk berpura-pura bahwa tidak ada masalah, ya. Kalau misalnya gini, kita berdosa, lalu kita berusaha mencoba menutupi itu dengan melakukan pelayanan ini, bertindak ini, berbuat baik, maka kita sebenarnya belum sadar akan dosa kita. Tetapi bila ada sebuah firman, misalnya kita dengar, lalu itu menusuk hati kita, sebelum kita berusaha melakukan yang lain, mari kita bertobat, meratapi dulu kondisi kita. Hancur hati, saudara. Dan kemudian dari situ kita menyadari bahwa ada yang namanya di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus memakai ini sebagai duka cita ilahi. Bukan duka cita kedagingan. Kalau duka cita kedagingan orang nangis-nangis itu berpura-pura karena ketangkep, karena ketahuan dia berdosa. Tetapi kalau duka cita ilahi dikatakan yang membawa kepada pertobatan, yang membawa kepada kehidupan, itu harus menyadari bahwa betapa saya telah menyakiti hati Allah. Nah, dengan kita menyadari dan menangisi, kita kemudian baru mendapatkan kekuatan untuk menghadapinya. Jadi menangisi keadaan dosa berarti kita telah mengakhiri upaya pembenaran diri, upaya kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Dan kita sedang menerima kuasa pembebasan, kuasa pertobatan. Dan ini tidak bisa datang dari diri kita, harus datang dari Tuhan, dari anugerah Allah. Mari kita lihat contohnya seperti Ezra, Daniel. Mereka tidak hanya mengakui dosa-dosa mereka, tetapi ketika mereka mendengar dosa umat Allah, mereka mengasosiasikan diri mereka dengan umat Allah. Kita lihat doanya Ezra, doanya Nehemia, doanya Daniel. Dia bilang, kami telah berdosa. Padahal mereka sendiri sebenarnya tidak sedang berdosa. Tetapi ketika mereka melihat umat Allah, mereka bersyafaat untuk umat Allah ini. Dan di sini kita melihat bahwa mereka berdoa, bersyafaat untuk umat Tuhan. Dan ini penting untuk kita juga sadari bahwa di dalam kita keluar dari dosa kita tidak bisa upaya sendiri. Kita perlu orang lain yang bersyafaat, yang akan menopang kita dalam doa. Nah, beban ratapan mereka apa, saudara? Kalau kita melihat dari ayat 9, ayat 11, ayat 14, itu ada satu kata yang muncul, yaitu kata ketidakadilan. Ya, jadi kata keadilan itu kan mispat di dalam bahasa Ibrani. Kata mispat itu berarti keadilan dan kebenaran. Ya, kebenaran atau keadaan benar yang seharusnya ada di antara umat Tuhan. Jadi hidup benar di hadapan Tuhan. Standar hidupnya sesuai dengan standar firman Allah. Karakter mereka adalah karakter yang sama dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita tahu itu di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 17. Tuhan menginginkan ini loh standar keadilan atau kebenaran yang saya inginkan. Tetapi keadilan atau mispat juga mengacu kepada keadaan benar yang akan ada ketika Allah telah sepenuhnya menegakkan kerajaan di bumi. Dalam hal ini merupakan gambaran keselamatan atau pembebasan akhir yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Dan ini adalah kerinduan kita semua di dalam Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 17. Jadi dari dua pengertian tadi tentang keadilan atau mispat itu, maka kita melihat bahwa kondisi bangsa Israel di dalam Yesaya 59, ternyata keadilan itu masih jauh dari hidup mereka. Ya, pembebasan yang Allah janjikan di dalam ayat 9 dan 11 belum terjadi. Yang kedua, kuasa-kuasa bangsa-bangsa yang menindas mereka, bangsa-bangsa kafir yang menindas mereka masih berkuasa di dunia ini. Dan mereka belum tunduk kepada Allah. Umat Allah harus tunduk kepada mereka, yaitu Babilonia, Media Persia, semua orang kerajaan-kerajaan termasuk Romawi berikutnya nanti. Mereka masih tunduk, kerajaan Allah itu belum ditegakkan. Jadi keadilan di sini tidak ada di antara umat Allah sendiri, sehingga sulit bahkan berbahaya bagi siapapun yang memprotesnya, ya, di dalam ayat 14 dan ayat 15. Nah, pada titik seperti ini kelihatannya semuanya hilang, ya, tidak ada harapan. Nah, sulit untuk kita bisa membayangkan kesedihan seperti ini dalam umat Tuhan.
Tidak ada pengharapan. Di tengah satu sisi mereka di dalam hidup mereka itu ditolak oleh Allah karena mereka tidak sesuai standar hidup mereka dengan apa yang Allah inginkan. Keberdosaan mereka itu. Yang kedua, mereka sedang ditindas oleh bangsa-bangsa yang memang juga memberontak kepada Allah. Jadi di mana kemuliaannya? Nggak ada kan? Nah, ini kan keadaan yang paling sulit. Keadaan yang paling terpuruk. Keadaan yang paling gelap. Namun, nah ini ada kabar baiknya. Ada satu hal yang menjadi elemen pengharapan. Yaitu ratapan itu sendiri. Tangisan itu sendiri. Selama masih ada orang yang meratap, kemurtatan tidak terjadi secara total. Ini selalu kita lihat. Dari konsep Yesaya itu apa? Sisa Israel. Di mana ada orang benar yang akan berdiri dan mereka meratapi dosa-dosa umat Tuhan. Para pendoa syafaat, para imam, para hamba-hamba Tuhan yang sadar mereka tidak ikut di dalam arus ketidakadilan, tapi mereka mulai berdoa. Dan inilah yang kita lihat model atau pola di Alkitab. Allah selalu akan mencari orang-orang ini untuk mereka kemudian menjadi pemicu untuk sebuah kegerakan berikutnya. Orang-orang yang setia ini kemudian membuka pintu agar Allah dapat masuk kembali mengintervensi situasi kegelapan yang mereka sedang hadapi dan mengusirnya. Nah, kalau kita melihat dari ayat 2, ini jauh dari kasus ini kita menyadari bahwa mereka tidak mau dimanfaatkan oleh komunitas yang hidupnya dalam dosa. Mereka terus bertahan untuk tidak menjadi tercemar. Dan walaupun mereka mengalami sendiri kepahitan atas penderitaan itu, tapi mereka menarik diri untuk tidak mau larut di dalam kekecewaan. Jadi ada perbedaan ya. Orang-orang benar ini walaupun mereka ikut menderita karena umat Allah berdosa, kena juga mereka. Tapi mereka menarik diri untuk tidak terkhamirkan. Supaya hati mereka murni, supaya mereka terus bisa berdoa, supaya mereka terus bisa bersyafaat. Nah, di dalam ayat 15b menunjukkan adanya perubahan yang disengaja dari pihak Allah. Lihat, perhatikan kata ini. Namun Tuhan melihatnya dan ia tidak berkenan. Siapa yang melihat? Tuhan. Jadi Tuhan yang memutuskan dalam belas kasihannya untuk memalingkan wajahnya kepada umatnya lagi. Dan melakukannya dengan merespon terhadap ratapan umat Tuhan yang dari ayat 9 sampai 14 tadi. Apa yang dia lakukan? Ia akan turun tangan demi mereka yang berkabung. Demi orang-orang sedikit itu loh. Sisa yang berseru kepada Tuhan. Yang meratapi dosa mereka. Sementara yang besar ini, yang mayoritas ini masih hidup di dalam kegelapan. Mereka inilah yang berseru di dalam ayat 9 sampai 14 tadi. Mereka yang meratap ini. Dan kepada orang inilah telinga Tuhan terbuka. Kepada yang mayoritas tadi, yang berusaha menutupi dengan kedok agama, tangan Tuhan tidak menjamah mereka, Tuhan tidak mendengar, telinga Tuhan tertutup. Tapi kepada orang yang benar ini, yang berseru ini, yang menangisi dosa mereka ini, Tuhan membuka telinga mereka. Tuhan membuka telinganya, Tuhan mendengar, Tuhan melihat, lalu Tuhan mengambil tindakan. Nah, di dalam ayat 16b, di sini kita melihat keadilan dalam arti keselamatan. Pembebasan dari musuh. Muncul kuat masuk ke dalam permukaan. Dikatakan Tuhan sendirilah dengan tangannya membawa keselamatan. Dan keadilannya sendiri yang menopang dirinya. Jadi artinya Allah itu adalah Allah yang mencukupkan dirinya sendiri. Dia tidak perlu orang lain menopang dia. Dia bukan seperti dewa-dewa yang mesti ditopang dengan segala macam penyembahan, persembahan. Tidak. Dia adalah Allah yang self-sufficient. Allah yang mencukupkan dirinya sendiri. Dia tidak butuh apa-apa dari kita. Kita yang memerlukan Tuhan. Nah, karena itu tidak ada satu alasan pun. Ini yang kita belajar dari prinsip ini. Karena Allah itu adalah Allah yang maha mencukupkan. Dan Allah yang mencukupkan dirinya sendiri. Maka
Tidak ada satu alasan atau satu persoalan atau satu keadaan yang paling buruk sekalipun yang dapat atau yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Saya ulangi, tidak ada satu persoalan, keadaan yang paling buruk sekalipun yang Tuhan tidak bisa selesaikan. Amin. Haleluya. Berarti ada satu pengharapan separah-parahnya kondisi kita. Kita tahu bahwa Allah masih bisa melakukan sesuatu di sana. Allah tidak berkekurangan di dalam hikmat-Nya untuk menolong kita. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan, Tuhan tidak peduli kepada saya. Saya belajar akhir-akhir ini bahwa ternyata kalau kita mengeluh ya, misalnya kita bilang, aduh kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Mengeluh gitu loh. Dan ini kan yang biasa kita alami, mengeluh. Termasuk banyak hamba Tuhan juga, seperti saya juga, sering kali jatuh ke dalam godaan untuk mengeluh. Ketika saya berpikir tentang mengeluh, sebenarnya lalu Roh Kudus mengatakan kepada saya, Markus, kalau kamu mengeluh, berarti kamu tidak percaya bahwa saya sanggup untuk menyelesaikan persoalan kamu. Kamu merasa bahwa persoalan kamu ini lebih kuat daripada kehadiran saya. Wah, itu langsung membuat saya bertobat. Wah, ternyata kalau saya mengeluh ya, misalnya ada sebuah hambatan aja lah ya. Kita sedang berusaha melakukan sesuatu lalu ada hambatan. Lalu kita langsung mengeluh dan kita mulai cemas, kita mulai panik. Akhirnya apa? Berarti kita tidak percaya bahwa Allah berkuasa, berdaulat di dalam situasi itu. Berarti dengan kata lain, kita lebih meninggikan persoalan daripada Allah itu sendiri. Nah, disinilah Tuhan mau mengatakan, aku yang menopang semuanya. Dan dari ayat 17, Tuhan memperlengkapi dirinya untuk peperangan. Perhatikan perlengkapan persenjataan yang Tuhan pakai. Itu seperti tentara yang sedang mengenakan perlengkapan senjatanya. Jelas sekali tujuan Allah di sini untuk berperang. Apa perlengkapan senjatanya? Keadilan atau kebenaran, keselamatan, pembalasan, dan kecemburuan. Kecemburuan itu artinya cinta yang berkobar-kobar untuk kebenaran. The zeal. Nah, ini yang Yesus pakai ketika dia mengobrak-abrik meja penukar uang di dalam bait suci. Dia katakan apa? Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. The zeal of the Lord consume me. Nah, itu sebenarnya adalah kecemburuan yang datang dari Tuhan untuk melakukan kebenaran, untuk menegakkan kebenaran. Bukan kecemburuan nyinyir gitu ya, atau iri hati, bukan. Kecemburuan yang datang dari Tuhan. Ya, cinta terhadap rumah Tuhan. Jadi saudara perhatikan, keadilan dan keselamatan itu dilakukan Tuhan untuk umatnya. Sementara pembalasan dan kecemburuan itu dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang fasik. Jadi kepada umat Tuhan, Tuhan berperang untuk mendapatkan keadilan dan keselamatan kepada mereka. Sedangkan kecemburuan dan pembalasan itu diperuntukkan kepada bangsa-bangsa yang menindas, yang menolak Tuhan. Jadi secara khusus kebenaran atau keadilan Allah mengacu kepada kesetiaannya, kepada janji, kepada covenant-Nya. Seperti yang dia tunjukkan dengan cara menyelamatkan kita. Kan kita sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan karena kita berdosa. Tetapi oleh karena keadilannya, oleh karena perjanjiannya, dia mengutus Yesus Kristus kepada kita. Dan kita kemudian lihat bahwa untuk musuh-musuhnya Tuhan membinasakan mereka. Lalu ayat 19 dan 20 yang menjadi penutup dari bagian ini adalah intervensi final dari Tuhan. Akan berdampak sampai ke seluruh dunia. Di sini kita melihat ungkapan dari tempat matahari terbenam dari barat hingga di tempat matahari terbit. Berarti dari timur. Berarti dari barat hingga ke timur ini adalah sebuah gambaran tidak adanya wilayah yang tidak dijamah. Kalau utara selatan itu terbatas. Kalau barat timur itu enggak. Jadi kita bisa melihat ini adanya satu wilayah yang tidak ada satupun yang tidak akan dijamah oleh Tuhan. Kalau itu keselamatan, tidak ada satu tempat yang tersembunyi untuk diselamatkan Tuhan. Kalau itu kejahatan, tidak ada satu tempat yang orang bisa bersembunyi untuk tidak mendapat penghakiman dari Allah. Dengan kata lain, baik itu keselamatan maupun penghakiman akan
berdampak ke seluruh muka bumi. Nah, karena itu, bila mereka mau bertobat, maka kemuliaan Tuhan akan dirasakan oleh seluruh bumi. Bila mereka tidak mau bertobat, maka penghakiman Tuhan akan dirasakan oleh seluruh bumi. Dan itu akan kita lihat ketika nanti Tuhan akan menghakimi seluruh bumi di dalam kesulitan besar. Nah, saudara-saudara, dari Sion, dikatakan dari Sion, itu Israel sebagai pusatnya. Jadi apa yang Tuhan kerjakan di Israel ini akan berdampak ke seluruh dunia. Ayat 21 menjadi sangat penting. Ayat 21 ini menjelaskan ayat 19 dan 20. Yaitu adanya seseorang. Ini luar biasa. Bukan lagi sekarang umat, tetapi satu orang. Yaitu hambaku. Seorang yang menjadi pengantara perjanjian atau covenant mediator. Dan ini tidak lain, tidak bukan adalah dia yang diurapi. Apa itu dia yang diurapi? Masiah. Kristus di dalam bahasa Yunaninya. Mesias. Mesias itu sendiri. Yesus Kristus yang kemudian datang kepada bangsa Israel 700 tahun kemudian. Apa yang kemudian terjadi kita lihat. Mulailah gambar ini semakin kelihatan jelas. Apa yang terjadi pada Kristus di Yerusalem. Dari mulai kematian, penyalipan, kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Lalu naiknya dia ke sorga. Dan tercurah Roh Kudus. Itu semua terjadi di Yerusalem. Dan itu berdampak kepada seluruh dunia. Berdampak kepada seluruh dunia. Yang pertama secara rohani, semua orang sekarang memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Yang kedua, musuh-musuhnya dibalaskan. Siapa itu? Yang pertama setan. Dan seluruh kuasa kegelapan ditaklukkan, dikalahkan. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Artinya bahwa sengat dosa yaitu maut itu sudah dipatahkan. Dan hari ini kita melihat siapa yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Lalu bangsa-bangsa juga akan mendapatkan berkatnya. Di Yerusalem ketika pencurahan Roh Kudus di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kita melihat ada 26 bangsa-bangsa. Walaupun itu orang Yahudi, tetapi mereka datang dari berbagai pelosok dunia. Dan mereka mengalami pembaharuan. Mereka mengalami pertobatan kelahiran kembali. Dan dari situ, dari orang Yahudi sampai kepada orang-orang yang non-Yahudi, sampai kepada kita sekarang. Sesuai dengan janji Tuhan dalam Kisah Rasul 2:38. Orang-orang yang masih jauh yang akan Tuhan tambahkan. Jadi apa pembelajarannya? Ada dua hal yang hari ini kita bisa petik. Yang pertama, satu-satunya pengharapan kepada gaya hidup yang berdosa adalah apa? Bertobat. Cepat-cepat bertobat, mengakui dosa, berdoa serta meminta juga dukungan orang lain untuk bersyafaat buat kita. Jadi penting Bapak Ibu ya, untuk saudara itu jangan berjuang sendiri. Bawa permohonan doa saudara ke menara doa, atau mungkin di KUL, atau di persekutuan, atau di tempat di mana waktu kita beribadah ada orang yang kita minta dukungan doa untuk mereka berdiri bersama-sama kita di dalam perjuangan kita supaya kita bisa menang atas dosa yang kita sedang bertarung di dalam daging. Tentu dia sudah dikalahkan, dosa sudah diampuni waktu kita bertobat, 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi kita perlu orang lain untuk menopang kita, berjuang bersama-sama. Yang kedua, Tuhan berinisiatif untuk memberikan penebus kepada kita, yakni Yesus Kristus. Untuk kita bisa memulai sebuah hubungan yang baru kepada Allah didasarkan atas pertobatan. Nah, dengan bertobat segera, kita dapat memulihkan relasi yang rusak. Nah, oleh karena karya penebusan Yesus Kristus yang telah selesai bagi kita. Saya berdoa bahwa kiranya kebenaran ini, mari kita cepat-cepat untuk bertobat bila Tuhan lewat firman-Nya menyingkap kepada kita, bercermin, lalu kita sadar, kita tangisi, kita ada duka cita ilahi bahwa dosa saya ini telah menyakiti hati Tuhan. Bukan, aduh nanti saya takut saya akan dihakimi, bukan, tetapi telah menyakiti hati Tuhan.
Dan karena kita mencintai Tuhan, tentu kita tidak mau orang yang kita cintai, pribadi yang kita kasih itu berduka dengan kejahatan kita. Dan oleh karena itu, doronglah hati saudara untuk cepat-cepat bertobat. Dan meminta orang lain juga untuk berdiri bersama-sama saudara berdoa. Jadi datang ke menara, datang ke ibadah, dan berdirilah dan punyailah teman, punyailah komunitas persekutuan untuk saudara bisa berdiri bersama-sama. Semakin kita menjauh dari persekutuan jemaat, semakin rapuh dan rentanlah kita untuk diserang oleh si jahat. Yang kedua, kita tahu bahwa penebusan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita. Covenant mediator itu sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini kita punya kesempatan untuk bisa berdiri di hadapannya dan membangun satu relasi dengan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kiranya setiap kami Tuhan mau punya hati untuk merendah dan bertobat dengan segera. Ampuni kekerasan hati kami, ampuni setiap kedegilan, ketegaran tengkuk kami Tuhan. Kami bertobat untuk kami tidak mau berupaya menutupi dengan kedok-kedok rohani. Tetapi kami mau dengan cepat membereskan lebih dahulu persoalan kami di hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk Yesus Kristus yang telah menjadi perantara kami Tuhan. Dan hari ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau, Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas engkau dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Yang menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kebenaran, sukacita dan damai serta Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus menyertai kau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.